judi itu kalau sudah terhipnotis, merasa suka, menjadi kebiasaan, dia mau meninggalkan juga akan sulit. Selamat datang di podcast Kopi Nawa, tempat kita ngobrol dan diskusi untuk mengukur nalar dan wawasan kita. Kita akan membedah persoalan yang menjadi problem cukup menakutkan di Jawa Timur. Apa itu? Yakni perihal judi online dan pinjaman online. Kedua fenomena ini menjadi momok digital untuk Jawa Timur. Telah hadir bersama saya, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, yakni Bapak Husnul Akib. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih Mbak Yola. Apa kabar Pak hari ini? Terima kasih, baik-baik aja. Alhamdulillah. Sehat selalu. Mbak Yola baik, sehat? Alhamdulillah baik juga terima Bapak. kasih. Yang penting sehat. Iya benar, yang paling penting sehat, bisa beraktivitas dan bermanfaat. Oke. Di Kopi Nawa ini Pak, kita punya aturan main. Jadi ketika kita berdiskusi, kita harus sambil minum kopi seperti itu. Karena kopi ini bisa membantu kita berpikir lebih gampang, lebih jreng gitu ya. Jadi sekarang kita minum kopi dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak harus dinikmati. Ya benar. Bapak sendiri suka ngopi Pak? Ya, ketepatan saya tidak banyak ngopi. Tidak banyak ngopi, tapi masih bisa menerima. Suka. Oke. Pak, kesibukan hari ini di DPRD Jawa Timur seperti apa, Pak? DPRD Jawa Timur hari-hari ini adalah membahas perda. Ini banyak usulan-usulan peraturan daerah yang kita munculkan, kita usulkan, dan termasuk perda-perda inisiatif yang harus kita bahas. Jadi memang kita sangat sibuk. Betul, ini perencanaan regulasi yang harus diterapkan di Jawa Timur, baik itu peraturan perda yang baru maupun yaitu penghapusan. Jadi itu. Sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, perda apa Pak yang contohnya nih yang sedang dibahas oleh komisi? Sekarang kita mau membahas yaitu tentang peraturan daerah, yaitu termasuk yang mau kita bahas. Ya, itu sudah kita bahas dan kita tinggal nunggu, yaitu tentang hasil dari komunikasi kita di Kemendagri. Jadi kita akan membahas mendalam terkait fenomena pinjaman online dan judi online. Tapi tepat sekali. Nah, jadi dan kita bahas itu fenomena yang luar biasa sekarang. Nah, kita bahas judi online dulu ya Pak ya. Oke, monggo. Jadi berdasarkan data yang kita tangkap, banyak sekali fenomena judi online yang menyebabkan perceraian, penyalahgunaan bansos, bahkan sampai anak usia 14 tahun ini sudah kecanduan. Sebenarnya seberapa darurat sih Pak fenomena judi online di Jawa Timur ini Pak? Ayolah, itu hanya pada saat posisi kita dengar pada publik, yang kita dengar pada sebuah informasi. Kalau jenengan tahu harus dibawa, ngeri malahan. Seperti jadi apa itu, ini memang harus ada ada tindakan kebersamaan baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh stakeholder untuk untuk mengantisipasi agar ini tidak terlalu mengembang jauh lebih parah. Jadi ini menurut kita kalau sakit gitu dah emergensi lah. Darurat. Cukup darurat ya cukup berarti darurat. Darurat betul, tidak darurat. Bukan hanya tadi
penceraian, kemudian bansos disalahgunakan, tapi sudah akan merambah pada tingkat yang lebih parah lagi, yaitu saya khawatir ini ya, yaitu menjadi kesukaan yang bahaya. Kecanduan ya Pak ya? Ini menjadi kecanduan. Nah, terkait judi online ini ya Pak, sebenarnya penyebabnya judi online ini apa sih Pak? Kok sampai diminati dan dilakukan oleh banyak orang? Pertama, kalau saya melihat di kasus-kasus di dapil saya, satu di antara adalah penyakit yang mereka sukai. Penyakit. Kalau bisa saya katakan itu menjadi penyakit. Karena apa? Karena ini judi. Ya, bukan pinjolnya, bukan pinjaman online-nya, tapi karena ini judi. Jadi harus kita bedakan. Judi itu kalau sudah terhipnotis, merasa suka, menjadi kebiasaan, dia mau meninggalkan juga akan sulit. Kalau benar-benar mentalitasnya ini kurang. Jadi betul-betul harus regulasi dan harus ada penanganan secara bersama, prinsip. Satu, ini kita tidak boleh kemudian, tidak keluarga saya kok, harus kemudian kita apatis. Ini tidak boleh, Pak. Jadi harus benar-benar ini ada kata pertemanan. Satu, ini pertemanan, kemudian karena lingkungan, ya. Tentu biasa-biasa orang yang selalu penjudi ini adalah karena ketemanan. Pasti punya jaringan. Jaringan teman-teman itu sendiri lah. Ini benar-benar harus kita awasi dan harus benar-benar kita antisipasi sejauh mungkin untuk biar ini tidak merugikan masyarakat. Benar apa yang saya masalkan tadi. Perceraian juga begitu. Yang aneh lagi sekarang tidak dikatakan kemudian itu perceraian, malah akan menjadi harmonis dalam satu keluarga. Gitu. Ini yang lebih bahaya. Karena apa? Karena dalam satu keluarga itu senang antara bapaknya dan anaknya, bahkan ibunya. Jadi menjadi pekerjaan judi itu. Nah, beda judi dulu dengan sekarang. Nah, ini yang sudah sangat menggurita lagi. Kalau dulu judinya pakai suweran itu apa namanya? Saya enggak tahu lah itu kan namanya dulu ya. Kemudian sekarang sudah mainnya judi pakai online. Kan luar biasa. Kalau dulu judi kan kebanyakan diminati oleh bapak-bapak gitu ya Pak. Ya, kalau hari ini judi online itu sudah lintas generasi Pak. Dari yang masih anak-anak sampai yang bapak-bapak ataupun ibu-ibu itu tadi Pak. Pokoknya yang bisa menggunakan akses digital, yaitu berarti itu yang kemudian banyak disalahgunakan untuk bermain judi. Dan kita tidak tahu bisa meledak gitu ya. Tetangga kita tidak tahu kalau dia pemain judi. Kalau dulu, itulah orang itu biasanya judi, tapi kita sekarang tidak tahu kalau tidak sama-sama pemain digital. Oke. Yang menarik ini Pak, nanti kita akan bahas terkait digitalisasi ini, bahwasanya digital ini juga memiliki dampak yang negatif itu tadi, kemudahan akses sehingga bisa bermain judi online kayak gitu. Tapi sebelum ke situ Pak, ada data yang menyebutkan bahwasannya di RSJ Menur itu mengalami lonjakan pasien, yakni anak yang masih di bawah umur karena judi online, begitu betul, Pak. Betul. Nah, itu sebenarnya bagaimana kehadiran pemerintah pun DPRD Jawa Timur, Pak? Kok sampai ada anak yang masih kecil tapi sudah bermain judi online? Ini di DPRD terus mengawasi sebagai fungsi kontrol, dan membuat regulasi. Terus DPRD ini di DPRD-nya maka kita terus komunikasi pada seluruh stakeholder. Setiap kali kegiatan pada arah apapun kegiatan DPR itu bisa ada disampaikan bahwa bahaya judi online. Tingkat risikonya judi online kepada keluarga akan membuat mental keluarga ini yang sampai di mana nanti hancurnya karena judi online. Nah, ini setiap kali sosialisasi terus disampaikan kepada kami di DPR, dan utamanya pada hal yang lebih sedikit lagi, yaitu regulasi yang sudah kita bahas tadi yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, menurut saya Pak, ini ya Mbak Yul, mohon maaf ya, karena ini harus tertangani dengan serius, rasa kebersamaan harus utuh sehingga nanti ini tidak melebar kemana-mana. Kasus tadi sampai di Menur, anak-anak dan sebagainya. Karena dia itu sudah menjadi pemain-pemain
ya ini digital. Yang kemudian mungkin juga karena tidak tahu-taunya itu dia rugi dan beban mentalnya luar biasa. Sehingga akan membawa psikis mereka ke dalam arah itu. Mental psikisnya, mentalnya akan selalu ya, mental yang kurang baik. Sehingga ya karena mental tadi pasti akan mengurangi sebuah rasa kepercayaannya diri. Karena akibat judi online. Lah, terkait progres raperda atau regulasi tadi sudah sejauh mana Pak yang digodok oleh Komisi A? Sekarang masih menunggu dari kementerian, dari pusat. Karena itu memang domainnya domain pusat, gitu ya. Jadi kita nanti tinggal anggap mungkin pengawasannya. Tidak ada tindakannya, yang memang kita regulasinya seperti itu. Tunggu persetujuannya dari pusat. Berarti regulasi yang dibentuk oleh DPRD Jawa Timur ini lebih berfokus terhadap pengawasannya. Pengawasan betul. Berarti mitigasi ya Pak ya? Ya. Oke. Pengawasan dan juga pencerahan, bahasanya pencerahan sehingga nanti benar-benar inilah akibatnya judi online. Nah ini tidak hanya di DPRD provinsi, tidak hanya gubernur saja, tapi seluruh stakeholder termasuk nanti para tokoh-tokoh yang lain. Ketika jenengan turun ke dapil nih Pak, mungkin pernah nggak mendapatkan curhatan-curhatan nih dari masyarakat itu? Luar biasa. Gimana itu Pak? Itu unik sekali lah. Kasus salah satu, ini mohon maaf, dan harus saya sampaikan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Pendiam, ya, orang tuanya curhat pada saya, pendiam, juga marbot masjid, dan sebagainya. Dia tekun, juga sekolahnya bagus, ngajinya bagus. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Terkena judi online. Nah ini tidak tahu apakah itu termasuk judi apa enggak. Tahu-taunya dia ketangkap. Dengan pembuktian benar-benar bahwa di situ ada rekening masuk ke wilayah judi online. Mau nggak mau dia harus kena ya peraturan yang harus ditegakkan oleh kepolisian. Orang tua ini tangkal. Curhat, Pak, anak saya sudah pendiam, anak saya juga biasa di masjid, anak saya juga ngaji, kok kena judi online. Itulah Mbak yang kemudian ngeri bagi kita. Tahu-taunya bahwa sudah ditangkap oleh polisi. Akibatnya apa? Karena pertemanan tadi. Ini yang kemudian kita harus terpanggil betul dan kita betul-betul kalau sudah posisi seperti itu tidak mudah kita kemudian menyalahkan, tapi betul kita memberi pemahaman bagaimana ini harus kita masifkan pemahaman bahaya judi online ini. Tadi Pak, jenengan menyampaikan bahwasanya ditangkap polisi. Berarti pelaku judi online ini bisa dipidanakan atau bagaimana Pak? Pasti. Bisa dipidanakan ya Pak ya? Nah ketika itu ada di bawah umur, anak di bawah umur gimana? Rehabilitasi atau dipidanakan? Nah itu seharusnya yang kemudian kita harus tahu aturan dan undang-undang yang harus di situ. Anak yang di bawah ini bagaimana, apa harus direhabilitasi, kemudian anak yang kemudian terus sudah terkena itu, saya lihat ini masih dijaga, ditahan, anaknya ditahan, berarti kan ada tahanan, ada tindakan hukum yang harus dilakukan oleh penjudi online, dan harus menerima risiko itu, dan itu diterapkan oleh pihak berwajib. Dan sayangnya banyak yang belum memahami bahwasanya bermain judi online itu bisa dipidanakan Pak. Nah itulah tugas kita semuanya. Ya, berarti benar-benar itu ada bahaya. Bukan hanya bahaya di tingkat keluarga tadi, yang kemudian psikisnya kurang baik, sampai mentalnya ya harus ke rumah sakit, pencarian ya tinggi, kemudian hutangnya malah tambah, karena prinsip nggak ada yang namanya kaya langgeng dengan judi itu Pak. Nggak ada. Karena judi kan akan jiwa-jiwa adrenalinnya ini tertantang terus gitu kan Pak ya. Kita sekarang ngopi lagi aja Pak. Kita seruput kopinya. Kita seruput kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini Bapak sering? Kopi Nawa. Mantap. Berarti Bapak sering ya Pak di dapil berbicara dan menyosialisasikan terkait bahaya dari judi online ini Pak? Setiap kali sesaat kita ada pertemuan forum atau diskusi atau apapun pasti itu akan saya di masjid kita sampaikan, di kafe, kopi kita sampaikan, di acara-acara guru-guru itu kan penting, guru-guru, anak-anak semuanya kita sampaikan.
Dan di situ itu memang aneh. Kalau sudah melihat seperti itu, kepedulian mereka itu pasti, oh iyalah ada yang peduli. Disampaikan ada peduli. Wajah kan kelihatan. Kalau kita pada saat sosialisasi, bahkan pengarahan, ada yang masih menggunakan gadget gitu aja, itu sudah kelihatan bahwa contoh-contoh itu ada yang apatis tadi lah ya. Nah kita tidak boleh seperti itu. Atau kita putus asa, tidak boleh. Dan komisi kami juga sudah terus koordinasi sama Kapolres, komisi A ya, koordinasi pada kelembagaan yang ada, vertikal maupun horizontalnya. Itu terus kita komunikasi untuk apa? Untuk gerakan bersama menanggulangi judi online. Karena ini menjadi penyakit kita bersama, penyakit anak bangsa, dan penyakit generasi muda yang akan datang. Pak, terkait jenengan bertemu dengan masyarakat ini, bagi orang tua pelaku judi online yang anaknya sampai kecanduan dan bahkan dipolisikan ini, ada nggak Pak harapan dari mereka atau masukan dari mereka, sikap seperti apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur ini Pak? Pemerintah Jawa Timur, kita betul-betul ini harus betul-betul ya kerja keras untuk apa? Untuk antisipasi dengan segala lini apapun harus kita masuki. Di OPD apapun ini harus kita masuki dengan program untuk sosialisasi tentang bahaya judi online. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan pihak kepolisian aparatur negara aja. Ya, tidak boleh. Bersama-sama pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku penanggung jawab pemerintahan di Jawa Timur, maka harus bersama-sama membangun kebersamaan untuk apa? Untuk menanggulangi judi online ini. Dengan terus mengembangkan pengembangan cara dan teori yang harus dilaksanakan. Memang perlu regulasi, Pak. Tapi tidak semuanya regulasi kemudian itu ya bisa maksimal. Karena implementasinya ya masyarakat karena itu implementasi sendiri belum maksimal. Jadi itu yang harus kita tanggulangi, termasuk juga tentang pendanaannya. Karena memang butuh sosialisasi dan perlu antisipasi dan perlu pemetaan menurut kita. Pemetaan wilayah daerah mana yang ini biasanya untuk pengguna judi online. Komisi A DPRD Jawa Timur sudah punya peta tersebut, Pak? Komisi A Jawa Timur koordinasinya adalah pemetaan bersama yaitu Kapolres, biasanya ini wilayah umpamanya Lumajang. Oke, Lumajang. Sama punyalah mana di Pasuruan, kemudian Lamongan Utara, kemudian lagi sudah mulai ada pemetaan lewat koordinasi tadi. Koordinasi kelembagaan aparat penegak hukum tadi. Berarti belum ada satu data yang menyeluruh ya Pak terkait daerah-daerah mana saja untuk di komisi yang... belum. Oh masih jadi belum ya baru Pak? Proses, inilah daerah-daerah yang harus kita antisipasi. Kemudian harus dimaksimalkan. Daerah-daerah yang betul-betul rawan, nah itu. Apakah ini akan menjadi dorongan dari Komisi A terhadap Pemprov Jawa Timur untuk melahirkan peta digital ini Pak? Ya. Pasti itu nanti. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diketahui, dan apa yang diterima oleh komisi, baik itu melalui informasi dari masyarakat, wali murid, orang tua, stakeholder yang lain, guru, dan semuanya, itu akan menjadi kandungan resume bersama nanti dalam paparan kemudian nanti disampaikan oleh Bu Gubernur selaku pemegang pemerintah di Jawa Timur. Oke. Nah, masalahnya gini Pak, ketika judi online kemudahan akses ini sering muncul di iklan-iklan ketika kita misalkan nonton YouTube atau buka aplikasi apa, iklan judi online ini berseliweran dengan mudah berupa kayak game kayak gitu kan. Nah itulah yang kemudian kita sendiri tidak tahu mencet itu kan. Nah kadang-kadang seperti itulah kita kepayawan para pembisnis judi online yang itu tidak melihat bahayanya untuk generasi kita yang kemudian nanti akan membawa kefatalan kehidupan perilaku bagi orang-orang yang ada di Jawa Timur khususnya. Nah, kemudahan itulah yang kemudian dulu mau judi mau nyari tempat sembunyi-sembunyi, ketakut ditangkap, Nah, sekarang dari rumah dari kamarnya, dari angkot, dari mana bisa. Nah, itulah yang kemudian memang ini karena kebebasan digital yang kemudian menurut kita memang harus benar-benar situ bisa ya kita harus bisa untuk
mengantisipasinya. Mari kita ngopi lagi, Pak. Siap. Ketika kita berbicara judi online seringkali dikaitkan dengan yang namanya pinjaman online. Menurut data yang kami tangkap sampai September 2025 ada sekitar 1036 laporan pinjol ilegal di Jatim dengan kerugian mencapai 141,8 miliar. Apakah fenomena ini juga menjadi darurat pinjol Jawa Timur atau bagaimana, Pak? Darurat, sangat darurat. Ini bicara pinjol ya. Tapi unik juga, Mbak. Karena kebebasan dan kemudahan, ya itulah mungkin ya. Kemudian dia merasa enak, kemudian di situ pinjam lewat online, yang kita sebut dengan pinjaman online. Pinjol. Nah, ini tidak hanya orang ya tingkat bawah aja, ternyata ini juga hasil kita sering ketemu itu. Selama mereka itu butuh dengan model-model yang sekarang ya banyak kan orang itu karena ingin kehidupan glamor tanpa memperdulikan kemampuan beliau untuk untuk mengatur ritme keuangannya. Model pembelanjaannya akhirnya terjebak pada pinjaman online, besar pasak daripada tiang, kayak gitu. Ini juga jadi bahaya sekali karena itu kemudahan. Tapi mohon maaf Pak, tidak boleh dirasakan gebyah uyah. Diratakan semuanya itu karena apa? Karena masyarakat kita yang masih banyak yang sangat butuh beneran. Iya itu Pak. Nah inilah yang harus kita bedakan. Kecuali dia itu pinjam, kemudian dibuat ya foya-foya. Ini yang ada kasus-kasus yang pernah menerima, yang saya terima. Kita kadang-kadang tragis melihat seperti itu. Saya sebagai DPR, maka saya pun juga prihatin betul. Seorang wali murid, saat anaknya mau kuliah, mau bayar semester, betul-betul dia tidak punya. Saya tahu mereka adalah ahli ibadah, mereka juga memang kondisi tidak mampu. Penghasilannya berkurang, tidak cukup untuk biaya anaknya untuk sekolah. Apalagi pinjam ke teman-temannya sendiri yang itu ya tidak dibolehi. Contoh lah pinjam ke saya aja, tapi saya saat itu umpama gitu ya, saat itu saya belum bisa ngasih, tapi dia itu betul-betul anaknya sudah mau kembali ke pondok, kembali ke bangku kuliah untuk melakukan ujian. Dia khawatir untuk didis. Kemudahannya ada adalah lewat pinjaman online. Ini menurut saya ini yang tidak bisa kemudian salahkan. Nah inilah tugas kita, tugas pemerintah, bahwa di sini masih ada hamba-hamba kita, hamba-hamba Allah kita, masyarakat kita ini ya, yang masih betul-betul kekurangan. Iya benar. Nah ini cara ekonominya belum merata. Ini masalah pinjol ya Mbak, ya, karena ini pinjolnya. Beda lagi dengan orang yang suka tadi, yang buat untuk foya-foya, untuk hedon. Ya, untuk beli yang besar atau apa, untuk make up yang bagus atau apa lagi. Nah, inilah yang beda. Tapi ada betul-betul mau ke perbankan juga harus banyak anggunan. Anggunan tidak punya. Ya, sepeda motor maupun juga masih kredit. Belum ada surat kepemilikannya. Inilah fenomena masyarakat kita. Dalam posisi ini, bahwa kita pemerintahan ini harus merasa punya kemudian rasa keadilan ekonomi yang merata. Nah, berarti walaupun toh sekarang, ini sahabat dulu, saya lebih itulah. Walaupun sekarang, yaitu banyak bansos-bansos yang sudah turun. Itu penting. Tapi lagi adalah memberikan kebutuhan kerja yang dia itu sahabat. Nah, ini berarti kan DPRD Jawa Timur, utamanya Komisi ini sudah melihat adanya masyarakat yang secara ekonomi itu memang membutuhkan. Dan pinjaman online secara tidak langsung bisa dikatakan menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah tanpa adanya anggunan. Nah, ini kan yang bank-bank bahkan bank daerah pun sulit untuk memberikan kan pinjaman tanpa anggunan. Belum ada faktanya Mbak. Belum.
Belum ada faktanya kalau bank kemudian mau itu tanpa anggunan. mau tanpa anggunan. Nah. Belum ada faktanya. Nah ini memang juga sulit, regulasinya juga sulit karena kadang-kadang bank-bank, tapi kadang-kadang model-model koperasi. Koperasi itu juga ada yang bagus, jalan bagus karena dia model syariahnya. Yaitu kalau dia dapat pekerjaan, kemudian dapat digaji. Kalau tidak dapat ya uangnya tidak, itu memang modal pembagian syar'i. Kalau rugi ya tidak mengembalikan kalau rugi. Nah itulah memang yang harus diprioritaskan dalam model kerja di tatanan ekonomi di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk hal tersebut, masukan dari Komisi A DPRD Jawa Timur seperti apa, Pak? Masukan kami, Mbak. Satu, benar-benar kita harus mengurangi betul tingkat kemiskinan. Dua, memberi kesempatan lapangan kerja. Ya. Kemudian lagi sekolah, anak-anak yang sudah putus sekolah, ini betul-betul harus ada antisipasi bagaimana dia itu sudah bermain bisa bekerja, tidak bermain hanya gadget tadi. Yang tidak memainkan hanya pinjol, kemudian judi tadi. Jadi inilah yang kemudian nanti bisa mengangkat keluarganya. Kasus-kasus tadi, Mbak, selama ini saya ketahui, kemudahan yang ini kepada saya, sehingga dia juga sampai kadang ada pembulian, kadang-kadang sampai putus asa, lari dan semuanya. Ya karena kebutuhan mereka ini belum tercukupi betul. Benar. Ini pembedaannya itu, jadi jangan kemudian disamaratakan saja tadi. Memang ada yang sangat betul-betul dan itu pernah saya hadapi, artinya apa ya? Saya temu. Kenapa sih Saman menggunakan ini? Pak, mohon maaf, aku pinjam ke jenengan Saman belum ada. Anakku sudah nunggu. Loh, saya merinding kalau sudah begitu. Pada posisi itu sebagai orang tua apa yang harus dijalankan? Apa aja yang bisa apa ini yang bisa di depan itu budget. Bunganya berapa, Mbak? Itu yang kemudian benar ya tengah pekerjaannya yang tidak ngatasi, hasilnya tidak ngatasi, kadang melaut aja tidak dapat, petani juga ya sudah modalnya itu ya nunggu 3 bulan. 3 bulan saja nanti kalau ya panennya dipangan orang itu kan gagal semua. Nah inilah proteksi pada warga kita ini masih jauh menjadi harapan. Berarti situasinya cukup dilematis ya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya. Dilema ya dilema, tidak ya tidak. Karena kita tinggal mengatur regulasi. Nah regulasi seperti apa yang menjadi masukannya? Adalah kebijakan Provinsi Jawa Timur, pemetaan daerah kemiskinan, orang-orang yang betul miskin tadi, ini ada pemetaannya. Si A ini dapat sekian, si A ini dapat sekian. Ya, ini benar-benar jangan sampai ini salah. Bahwa di zona ini umpama RT ini berapa ini permintaan dari bawah, bukan karena teman dan teman, keluarga dan keluarga. Ada yang benar-benar karena dia diam, ya betul-betul sangat membutuhkan, tapi tidak masuk dalam pemetaan ini. Inilah yang kemudian tidak ada rasa keadilannya. Belum lagi ketimpangan jenjang perekonomiannya. Iya, itu tadi. Dilema ya dilema, tapi ini kan karena regulasi yang harus dibuat dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berarti pentingnya penguatan data oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya Pak? Iya. Itu yang menjadi tonggaknya ya? Termasuk ketika tadi kita berbicara judi online, harus ada data yang pasti nih, daerah-daerah mana aja yang menjadi zona merah istilahnya. Betul. Juga untuk pinjaman online ini, desa mana sih yang paling banyak masyarakatnya ada di angka kemiskinan seperti itu Pak? Oke. Nah, kalau seperti itu Pak, berarti kan perlu kolaborasi dari tingkat desa, RT, RW seperti itu Pak? Sangat betul. Jadi gini Mbak, jangankan tingkat desa, dari rumah tangga dulu, kekuatan mental spiritual di rumah tangga harus terbangun. Jangan sampai dalam satu rumpun rumah tangga ini nanti beda persepsi, apalagi sama karakternya. Contoh, karakter sama dengan ingin penjudi online semua. Karakter sama dengan pemikirannya adalah pinjam online semua. Karena pinjam online itu karena apa? Bunganya yang amat memberatkan. Ini yang harus. Kemudian masyarakat. Biasanya kan gini, orang yang sudah pada posisi ini dijauhi. Bahkan dibicarakan dulu itu lo kenal dipabrikkan.
Tidak ada sentuhan secara nurani batiniah yang harus ditemui. Padahal situ harus, problemmu apa? Kalau tidak memberi, ya maaf, minimal ada pemikiran memberi penjelasan pada mereka. Baik itu jondan maupun pinjam online. Oke, masalah pinjam online. Lu itu utangnya wakil, ini, dan seperti rasa-rasa. Inilah yang kemudian itu menjadi psikologi luar biasa bagi menjatuhkan mentalnya. Dan itu betul-betul kalau memang dia itu butuh. Kecuali ya yang tadi yang saya ada poin yang tidak dibuat sebegitu yang prima-prima dalam perbuatannya. Nah inilah yang kemudian harus ada kebersamaan. Tidak hanya, ya betul, RT, RW. Tidak hanya itu, bangunan keluarga dan sosial kemasyarakatan ini. Baik di tingkat guru. Jadi ini jangan kemudian hanya dibicarakan saja, tapi harus ada pendekatan emosional, solusi bagaimana kepada masyarakat yang betul-betul seperti tadi. Contohnya gini Mbak. Ada satu persoalan yang kemudian betul-betul butuh tadi yang saya contoh. Nelayan ini sampai mau frustasi betul. Kebanggaan sebagai keluarga, sebagai orang tua, kemudian mau pinjam sini tidak boleh, pinjam sini tidak boleh, solusi tidak ada. Kemudian ini sebenarnya harus siapa kepada yang menjadi curhatan? Kan kepada harus teman sedekatnya. Contoh itu. Ekosistem ini paling penting ya Pak ya. Stakeholder tadi yang. Lalu Pak, sebagai Komisi A DPRD Jawa Timur yang memiliki peran legislasi membuat kebijakan ini, ketika kita berbicara terkait judi online, tadi ada masukan untuk memperkuat mitigasinya. Sementara kalau untuk pinjaman online seperti apa Pak? Regulasi seperti apa yang disiapkan DPRD Jawa Timur? Kita akan mendorong kepada pihak pemerintah. Yang regulasi itu nanti ya kita harus tahu dulu bagaimana nanti ya kebersamaan apa yang dimunculkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita di DPR hanya sebagai motivasi untuk memberikan saran dulu. Kita resume saran-saran semua sehingga nanti kita kemudian kita paparkan dalam pandangan bersama di Komisi A. Ini loh begini contohnya kasus kita di bawah. Antisipasinya apa ya? Sekarang mendorong kepada pemerintah daerah yaitu bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini, yang dikelola oleh pemerintah daerah ini, kemudian koperasi-koperasi yang dipimpin oleh pemerintah provinsi maupun daerah itu harus memberikan pelayanan yang terbaik, betul-betul bisa memahami kepada masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Termasuk memperkecil anggunan itu ya Pak, yang paling penting itu. Dan bunga. Ya itu yang paling ada peluang-peluang yang di situ memerangi mafia-mafia riba yang lainnya. Itu. Apakah itu sudah disampaikan oleh Komisi DPRD Jawa Timur? Sudah. Dan sering bahwa itu dalam bukan hanya di komisi, termasuk di pandangan fraksi. Pandangan fraksi dan itu menjadi concern betul ya untuk PAN DPRD Jawa Timur. Siap. Pasti. Oke. Pak, ketika kita berbicara terkait judi online dan pinjaman online, ada yang menyebut bahwasanya kedua ini itu hal yang saling berkaitan. Banyak sekali orang yang menjadi pelaku judi online, dia ini juga pelaku pinjaman online untuk aku ini nggak ada uang nih, tapi semangat adrenalinnya cukup tinggi aku tak pinjam kayak gitu. Itu betul. Dan memang kasus itu ada kan. Jadi fenomena itu ada dan terbukti. Karena dia ingin judi, kemudian yang kita cari untuk modal judi adalah pinjam online. Nah itu yang akan menjadi sengsara dua kali. Karena judi mungkin awalnya kadang-kadang untung, tapi akhirnya nanti buntung kan. Iya, nggak ada yang namanya untung seterusnya gitu ya Pak ya. Ini harus kita miliki bersama. Mindset ini harus. Jangan kemudian kalah, wah judi enak. Tapi itulah mindset yang harus kita bangun. Nah, nggak salah itu Mbak. Karena ada fenomena yang seperti itu dan itu terbukti. Tapi juga itu jangan kemudian lagi saya tetap berpesan. Ada yang benar-benar pinjam online tadi tidak digunakan judi. Kebutuhan primer mereka karena tidak mengatasi dalam proses menghidupi ekonomi keluarganya. Tertatih-tatih kemudian sampai harus terpaksa pinjam online. Itu ada. Dan ini yang menjadi tugas harus dibedakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kita semuanya ini. Betul tadi. Jadi untuk mempermudah kita pinjam ke orang lain, pinjam aja di online buat judi. Nah itu yang harus segera ditutup oleh pemerintah. Nah,
Harus ada tindakan. Oke. Nah, berarti kan untuk penyedia pinjaman online ini ya Pak ya, penyedia pinjaman online ini di Jawa Timur cukup banyak Pak. Ya. Jumlahnya bahkan bisa mencapai ribuan seperti itu. Tapi ada yang memang cukup keterlaluan ya bahasanya Ya. untuk bunganya Ya, kayak gitu kan. Dan itu iklannya berseliweran juga. Ketika orang ada masalah, dapat iklan 1 menit langsung cair, 10 menit cair tanpa anggunan kayak gitu. Sama dengan cash money ya. Nah. Tinggal kamu ngajukan kita dapat. Nah, kayak gitu. Nah, itu kira-kira seperti apa Pak untuk Antisipasinya. pinjaman online yang sudah berjamur di Jawa Timur? Itu menurut saya, makanya sekarang saya menganggap bahwa pemerintah Pak Prabowo ini concern sekali dengan itu. Lewat kementeriannya, terus membuka akses-akses itu untuk segera ditutup, ya kan? Pada hal-hal yang kemudian segera ditutup untuk tidak diberi akses. Itulah satu gerakan secepatnya, tapi mereka pun juga punya teori-teori lain untuk membuka-buka lagi sehingga ada promosi-promosi lain lah itulah. Itulah tantangan kita. Tantangan kita yang kita tidak boleh kendor. Karena sudah zamannya era digitalisasi seperti ini, Pak. Jadi ya masyarakat sendiri yang kemudian mental harus dibangun. Harus hati-hati, jangan menggunakan fasilitas itu dan kemudian jangan kemudian sampai terjebak pada judi online. Apalagi judi kemudian diarahkan pinjam kemudian untuk buat judi. Ya pinjam kemudian buat judi. Jangan sampai itu makin parah itu ya. Udah jatuh tertimpa tangga lagi. Terakhir Pak, pesan dari jenengan untuk masyarakat Jawa Timur ataupun pemerintah Jawa Timur agar Jawa Timur ini nggak darurat pinjol dan darurat juda lagi Pak, bagaimana? Pesan saya pada Provinsi Jawa Timur khususnya Bukofra Gubernur Jawa Timur, pertama harus ikhlas betul bahwa ini perjuangan yang darurat jihad untuk perangi judi online. Menurut saya begitu, karena apa? Harus ada sebuah gerakan masif, sosialisasi bersama, regulasi diikuti dengan kebijakan-kebijakan regulasi yang ada, undang-undang di pusat, dan itu telah kita laksanakan. Seluruh OPD ini harus masif memberi peran bersama-sama untuk merangi judi online ini. Antisipasi betul, karena ini bahaya bagi kita. Apapun yang kita lakukan, sekalipun toh masih ada aja, tapi kalau kita kerja keras ya pasti itu akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara pribadi, pada keluarga kami, keluarga masyarakat Jawa Timur, jangan hanya dijauhi, tinggalkanlah judi online. Kita berusaha kerja keras yang lain, insya Allah masih ada kerja-kerja positif yang lain yang kita tidak harus menggunakan judi itu. Sekali lagi, judi tidak akan membawa untung, pada akhirnya kita akan buntung. Oke. Terima kasih banyak Bapak Husnul Akif untuk masukan-masukannya dan pesannya biar kita makin jauh nih dari yang namanya judi online dan pinjaman online. Terima kasih. Semoga kita bisa sehat semua. Masyarakat Jawa Timur bisa melaksanakan apa yang menjadi kepentingan kita bersama-sama, yaitu menjauhi judi online dan pinjaman online. Oke, cukup sampai di sini perbincangan menarik kita terkait judi online dan pinjaman online. Saya dan Bapak Husnul Akif pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.